Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada pertemuan keempat ini kita akan belajar topik tentang atom, unsur, senyawa, campuran, dan molekul. Jadi perhatikan. Baik, sejarah dari atom ya dan elemen. Elemen itu sebutan lainnya adalah unsur ya. Sejarah dari atom dan elemen dimulai dari 2500 tahun silam ya, di mana pencetus konsep dari atom pertama sekali adalah Democritus yang menyatakan bahwa atom itu adalah bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Baik. Jadi berikutnya terdapat beberapa jenis atom di sekitar kita ya, di sekeliling kita. Jadi antara atom tersebut apa sih yang membedakannya? Jadi untuk tahu kita perbedaan antara atom yang satu dengan yang lain dapat kita perhatikan pada slide berikutnya. Jadi di dalam atom itu terdapat 3 partikel subatom atau pembentuknya ya. Yang pertama ada proton, adalah partikel bermuatan positif, neutron partikel bermuatan netral, elektron partikel bermuatan negatif. Jadi struktur atom digambarkan sebagai berikut ya, di mana pada bagian tengah terdapat neutron ya. Neutron ini adalah inti dari atomnya. Kemudian pada bagian lintasan luar ya, lintasan 1, lintasan 2 atau disebut juga dengan kulit 1, kulit 2. Pada bagian kulit ini terdapat elektron, jadi hanya terdapat elektron pada kulit. Jadi setiap elemen memiliki jumlah proton tertentu disebut nomor atomnya. Jadi setiap proton-proton yang ada di dalam struktur atom ini itu disebut sebagai nomor atomnya. Nomor atom pada apa? Nanti kita temui nomor atom yang tertulis pada sistem periodik unsur. Ya, jadi nomor atom inilah nanti yang membedakan antara atom yang satu dengan atom yang lainnya ya. Baik, untuk elemen atau unsur. Jadi, poin pertama yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa nomor atom dari setiap elemen atau nomor atom dari setiap unsur itu adalah jumlah protonnya sendiri. Ya. Dan nantinya jumlah proton ini yang digambarkan dengan nomor atomnya akan kita peroleh nanti pada sistem periodik unsur. Jadi akan ada nanti tabel sistem periodik unsur, ya. Jadi ini tidak perlu dihafal semuanya karena biasanya hanya sebagian saja yang dipakai. Kemudian nantinya untuk mewakili simbol kimia tersebut ya, dipakai 1 huruf sampai 2 huruf saja dan tidak pernah sampai 3. Contohnya simbol C, huruf C ini mewakili karbon, simbol huruf O mewakili unsur oksigen, dan simbol huruf AU itu mewakili unsur emas. Oke. Jadi tabel periodik ini disusun berdasarkan nomor-nomor atom dan nomor sifatnya. Jadi pada bagian vertikal ya, ini dinamakan dengan golongan, dan pada bagian horizontalnya disebut dengan periode. Berikutnya kita akan mempelajari tentang unsur ya. Dapat kalian lihat nanti di buku bacaan kalian yang sudah dibagi dari sekolah pada halaman 98. Jadi unsur itu merupakan jenis zat murni yang paling sederhana ya. Yang paling sederhana, berarti tidak ada lagi yang lebih sederhana lagi selain unsur. Jadi ditemukan di bumi kita itu ada sekitar 110 unsur ya, dan masing-masing terbuat dari jenis atom yang berbeda. Nanti semua 110 unsur ini disusun di dalam tabel periodik unsur. Jadi ini adalah gambaran tabel periodik unsurnya, di mana terdapat golongan pada bagian vertikal dan terdapat periode pada bagian horizontalnya. Oke, kita ambil satu contoh unsur atau elemen yang terdapat dalam tabel periodik yang tadi ya. Oke, di sini kita ambil contohnya neon. Neon itu disimbolkan dengan Ne, di mana nomor atomnya adalah 10 ya. Ingat tadi nomor atom sama dengan jumlah protonnya. Nah, kemudian di sini diberikan nomor massanya sama dengan 20,1797. Jadi ini adalah nomor massanya ya. Jadi Bapak ulangi kembali, angka 10 ini adalah nomor atomnya dan angka 20,1797 ini adalah nomor massanya. Berikutnya, setelah kita belajar tentang unsur, kita akan belajar tentang senyawa. Jadi, apa yang dimaksud dengan senyawa? Senyawa itu adalah
unsur yang bergabung. Jadi unsur-unsur yang digabungkan, ya, itu yang disebut dengan senyawa. Contoh dari unsur-unsur yang digabungkan tersebut, ya, atau senyawa tersebut adalah garam, atau sebutan rumus kimianya itu adalah NaCl, natrium klorida, ya. Kemudian ada karbon dioksida, atau rumus kimianya itu bisa dibuat dengan CO2, dan air, rumus kimianya H2O. Oke, berikutnya senyawa. Senyawa merupakan zat murni yang terdiri dari beberapa jenis elemen. Elemen ini tadi unsur, ya. Jadi unsur itu harus tersusun atas 2 atau lebih. Jadi boleh 2, 3, 4, 5. Kalau satu tidak. Kalau satu itu kan namanya unsur saja. Jadi kalau nanti dia sudah digabung dengan 2 unsur, berarti namanya sudah berubah menjadi senyawa, ya. Baik, terikat secara kimia satu sama lain. Dan senyawa ini nanti tidak bisa dipecah dengan metode fisik. Artinya tidak bisa kita pecah dengan cara melihat secara fisik dari segi warna, dari segi bentuk, ya. Itu contohnya kalau kita memecahnya dari segi fisiknya, dan itu tidak boleh kita pecah dari metode fisik, dan itu hanya dapat dipecah dengan reaksi kimia saja. Berikutnya senyawa-senyawa, ya. Senyawa-senyawa yang ada di dalam formula kimia, ya, dapat ditulis sebagai berikut. Jadi tadi ada NaCl. NaCl ini adalah sebutan asingnya garam dapur. H2O ini adalah air. CO2 ini adalah karbon dioksida, ya. Jadi ini merupakan contoh-contoh senyawa. Oke. Berikutnya, setelah kita belajar tentang unsur senyawa, ya, berikutnya kita akan belajar tentang campuran. Jadi campuran ini terdiri dari 2 elemen atau lebih, ya. Kemudian 2 atau lebih senyawa atau kombinasi antara elemen dan senyawa. Zat-zat yang membentuk campuran biasanya dapat dengan mudah dipisahkan satu sama lain. Jadi beda antar senyawa dengan campuran, ya, perlu digarisbawahi. Kalau senyawa tadi tidak dapat dipecah oleh reaksi fisik, ya, dan hanya bisa dipecah oleh reaksi kimia. Tetapi campuran ini tanpa reaksi kimia pun sudah dapat dipecah. Ingat, ya, kalau senyawa dapat dipecah dengan reaksi kimia. Kalau campuran tanpa reaksi kimia pun campuran sudah dapat kita pecah. Artinya pecah di sini adalah dapat kita pisahkan unsur-unsurnya. Berikutnya, Bapak kuatkan lagi, ya, pada slide ini bahwa campuran itu bisa berupa gabungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain, ya. Kemudian campuran itu dapat juga berupa gabungan atau campuran antar senyawa dengan senyawa lainnya. Kemudian campuran itu dapat juga gabungan antara unsur dengan senyawa, ya, dapat dibentuk oleh ketiga hal ini. Berikutnya, ini adalah jenis-jenis campuran. Jadi secara garis besar campuran itu dibagi 2. Ada campuran yang homogen dan ada campuran yang heterogen. Campuran yang homogen, nanti bagian-bagiannya itu dapat didistribusikan secara merata. Contohnya apa? Contohnya air garam, sirup, udara, dan kuningan, ya, sebagai bahan dasar pembuatan trompet. Kemudian, campuran homogen tadi dapat dibagi menjadi 2. Kalau campuran homogennya dalam bentuk cair, ya, berarti dinamakanlah itu sebagai larutan. Kalau campuran homogennya dalam bentuk benda padat atau zat padat, maka dinamakanlah campurannya itu adalah campuran homogen yang berbentuk paduan, ya. Dinamakan paduan. Setelah ada campuran homogen tadi, berikutnya ada campuran yang heterogen. Jadi campuran heterogen itu adalah bagian-bagian yang tercampur itu tidak merata. Contohnya spaghetti dengan bakso, ya. Jadi campurannya tidak merata atau tidak tercampur. Kemudian air dengan campuran oli. Kalau kita perhatikan antara oli dengan air itu tidak tercampur. Di sini jelas terdapat batas antara oli dengan air, ya. Artinya air dan oli ini tidak dapat tercampur sehingga disebutlah campurannya ini sebagai campuran yang heterogen. Baik, dapat disimpulkan sifat-sifat senyawa sangat berbeda dari sifat-sifat unsur, ya, yang menyusunnya. Sebaliknya sifat campuran adalah sama dengan sifat yang membuat campuran, ya, perlu digarisbawahi. Sifat-sifat senyawa berbeda dari sifat-sifat unsur penyusunnya, sedangkan sifat-sifat campuran sama dengan sifat-sifat
unsur pembentuknya atau penyusunnya. Oke. Kemudian kita masuk kepada konsep dari molekul ya. Molekul adalah sekelompok itu dapat dikatakan 2, 3, 4 atau lebih ya, atom yang saling menempel. Mereka dapat berupa unsur atau senyawa murni. Ini adalah unit struktural paling sederhana dari suatu elemen atau senyawa. Jadi kalau kita perhatikan di sini, molekul suatu unsur O2 ya. O diwakilkan oleh satu lingkaran bulat warna biru. Kemudian kedua lingkaran tersebut digabung, sehingga ketika lingkaran itu digabung, maka terbentuklah yang namanya molekul. Molekul itu adalah dinamakan sebagai molekul O2 atau sebutan dalam sehari-harinya molekul oksigen ya. Jadi mengikuti konsep yang tadi, kalau molekul itu adalah sekelompok, jadi bukan sendiri ya. Makanya di sini ada dua unsur O bersatu membentuk molekul O2. Kemudian ada molekul H2O. Tadi kalau O kita simbolkan dengan lingkaran berwarna biru, maka H kita simbolkan dengan segitiga berwarna kuning. Di sini terdapat H sebanyak 2 buah. Sehingga molekul suatu senyawa H2O ya dapat disimbolkan sebagai berikut. Hanya sebanyak 2, berarti H itu disimbolkan dengan segitiga kuning. O sebanyak 1, berarti O itu diwakilkan oleh lingkaran yang berwarna biru. Itu adalah contoh dari molekul-molekul. Jadi kalau tadi ini adalah molekul unsur, kalau ini dinamakan molekul senyawa. Bedanya apa? Kalau molekul unsur dia seragam ya. O dengan O itu seragam atau sejenis. Kalau dia molekul senyawa, dia tidak sejenis. Di sini ada H sebanyak 2 dan ada O sebanyak 1, dia tidak sejenis. Berikutnya rumus kimia ya. Rumus kimia ini sangat penting untuk kita dapat menentukan jenis-jenis unsurnya, kemudian menentukan atom totalnya dan menentukan jumlah atom-atom lainnya ya. Jadi di sini terdapat beberapa rumus kimia atau formula kimia yang nanti akan kita pecah berdasarkan jenis unsur dan atom-atomnya. Baik, di sini yang pertama ada O2. O2 ini jenis unsurnya 1 karena hanya O saja ya. Berarti atom totalnya di sini nanti adalah 2. Kenapa 2? Karena ada atom O sebanyak 2. Dan atom karbonnya tidak ada atau 0. Oke. Formula kimia yang berikutnya adalah H2O ya. Kalau kita perhatikan ada dua jenis. Jenis H, kemudian jenis yang kedua adalah O. Berarti dapat kita isi tabelnya di sini, jenis unsur H2O ini ada sebanyak 2 ya. Kemudian dilanjutkan dengan jumlah atom totalnya ya. Kalau kita hitung jumlah atom total H di sini adalah sebanyak 2 dan O di sini kalau tidak ditulis berarti diartikan sebanyak 1 saja. Berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3. Itu adalah jumlah total atomnya. Kemudian dilanjut dengan atom karbon. Atom karbon tadi disimbolkan dengan C. Apakah di sini terdapat C? Tidak ya. Berarti atom karbonnya itu adalah 0. Berikutnya formula kimia C3H8O. Jenis unsurnya ada berapa? Ada 3 jenis ya. Ada C, ada H, dan ada O. Berarti kita isi tabelnya 3. Kemudian jumlah atom totalnya itu sebanyak C sebanyak 3, H sebanyak 8, dan O sebanyak 1. Berarti 3 ditambah 8 ditambah 1 itu sama dengan 11 ya. Oke, 3 tambah 8. Oke. Berikutnya atom karbon. Untuk atom karbon, kalau kita perhatikan di sini, ada nggak atom karbonnya? Ada ya, yaitu atom C. Sebanyak berapa? Sebanyak 3 atom ya. Berarti kita isi di sini 3. Berikutnya, di sini ada formula kimia C6H12O4Cl. Jadi kalau kita perhatikan jenis unsurnya ada berapa anak-anak? Ya, pas 4 jenis ya, atom penyusunnya. Kemudian atom totalnya ada berapa? Berarti tinggal kita totalkan saja. 6 tambah 12 tambah 4 tambah 1. Berarti 6 tambah 12, 18 ditambah 4, 22 ditambah dengan 1 berarti 23. Ya. Kemudian atom karbonnya ada berapa? Ya, sebanyak 6. Nah, berikutnya.
Ada berapa banyak atom dari setiap elemen yang ada di dalam satu molekul ini? Molekul ini dinamakan dengan molekul senyawa karena dia tidak seragam atau tidak sejenis pembentuknya. N-nya sebanyak berapa? Jadi N-nya itu sebanyak 2. Jadi angka 2 ini berlaku untuk semua unsur-unsur yang berada di dalam kurungan ini. Ya. Berarti angka 2 ini adalah miliknya si N dan angka 2 ini juga miliknya si H. Maka N-nya itu ada sebanyak 2. Kemudian H-nya sebanyak berapa? H-nya sebanyak 8. Dari mana 8? H yang awalnya 4, ya, namun dikali 2 dengan yang di luar kurung, sehingga 2 dikali 4 sama dengan 8 ya. Oke, berikutnya S, atom S atau unsur S di sini ada sebanyak berapa? Sebanyak 1. Ya. Kemudian unsur O sebanyak berapa? Pada molekul ini ada sebanyak 3. Ya. Oke, paham ya? Oke. Berikutnya, ini adalah ringkasan dari materi kita untuk pertemuan kali ini, di mana Bapak ingatkan kembali, secara garis besar, materi itu dapat dipisahkan, ada yang dapat dipisahkan dengan metode fisik, ya, ada yang tidak dapat dipisahkan dengan metode fisik. Kalau dapat dipisahkan dengan metode fisik, atau kita lihat, kita pisahkan unsurnya secara fisik, dinamakanlah itu sebagai campuran. Kalau tidak dapat kita pisahkan dengan metode fisiknya, maka dinamakanlah itu sebagai zat murni. Jadi campuran ini dibagi dua lagi. Ada campuran yang seragam dan ada campuran yang tidak seragam. Campuran yang seragam dinamakan dengan homogen, ya, atau disebut juga sebagai larutan. Sedangkan campuran yang tidak seragam atau tidak sejenis disebut sebagai campuran heterogen, ya. Kemudian untuk materi yang tidak dapat dipisahkan dengan metode fisik, ya, disebut sebagai zat murni. Jadi zat murni ini dapat dipisahkan dengan metode kimia. Jadi dengan metode kimia dapat dipisahkan. Kalau dia dapat dipisahkan dengan metode kimia dinamakan senyawa. Kalau dia tidak bisa dipisahkan dengan metode kimia, kita namakan atau kita sebut dengan unsur, ya. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini, pada pertemuan 4, ya. Silakan dikerjakan tugasnya. Salam sehat.